Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan persiapan UTBK atau SBMPTN. Materinya mengenai kesetimbangan benda tegar. Nah, ini ada soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sistem dalam keadaan setimbang, maka perbandingan tegangan tali T1 dan T2 adalah berapa? Ini gambarnya ya. Jadi ini ada beban, kemudian digantung dengan tali, susunannya seperti pada gambar. Nah, perhatikan, saya jawab sekarang. Saya gambar dulu tegangan tali di tali yang atas ini dengan yang miring ini ya. Jadi tegangan tali itu gambarnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, cucu-cucuan seperti ini. Nah, terus kemudian perhatikan sudut-sudutnya ya. Saya akan mencari sudut yang ini berapa. Karena dalam soal ini saya akan terapkan aturan sinus. Nah, coba perhatikan. Yang ini saya beri nama titik A ya. Jadi titik A. Nah, terus kemudian saya cari dulu sudutnya. Yang atas ini kan 150 derajat. Saya pakai garis bantuan seperti ini ya. Warna biru ini garis bantuan. Kalau yang ini itu sudutnya 120 derajat, karena di sini itu 90, berarti sudut sebelahnya kan 30 ya. Karena seluruhnya 120. Jadi ini 30. Padahal ini segitiga siku-siku kan? Nah, karena ini segitiga siku-siku, jika ini nilainya 30 derajat sudutnya, maka yang ini pasti 60. Jadi sudut antara tali yang mendatar dengan yang miring di sini itu adalah 60 derajat. Ya kan? Karena 60 ini 30 ya. Nah, ini segitiga siku-siku soalnya. Nah, terus kemudian di sini kan sudutnya 150. Padahal seluruh sudut itu kan harus 360. Jadi kalau ini 150, di sini 60, maka yang sebelahnya ini pasti 150 derajat. Kan seluruhnya 360 ya. Nah, kalau sudah ketemu sudut-sudutnya di antara gaya-gaya ini, maka kita bisa langsung mencari perbandingan tegangan tali T1 T2 dengan aturan sinus diterapkan di titik A. Karena titik ini dalam keadaan setimbang dipengaruhi hanya 3 gaya gitu ya. Dan sudut di antara gaya-gaya itu bisa dihitung. Berarti cara yang paling tepat untuk menyelesaikan soal ini adalah aturan sinus. Nah, itu cara yang paling efektif. Sekali lagi kita terapkan aturan sinus di titik A ya. Jadi aturan sinus itu perhatikan di sini T1. T1 itu kalau saya teruskan, saya perpanjang, ini ketemu sudut 150 derajat. Nah, 150 derajat ini disebut sebagai sudut lurusnya T1. Memang ini diluruskan aja ketemu sudut 150. Jadi T1 per sin 150. Jadi sekali lagi 150 derajat itu sudut lurusnya T1. Itu akan sama dengan T2, ya ini T2 ya. Diluruskan aja T2, diperpanjang, diluruskan. Ini ketemu sudut 60 derajat. Jadi kalau begitu T2 ini harus dibagi dengan sin 60 derajat. Nah, sin 150 derajat itu kan setengah ya. Jadi T1 per setengah sama dengan sin 60 itu setengah akar 3. Nah, lalu setengahnya ini kita bisa coret, sehingga T1 dibanding T2 itu hasilnya adalah 1 dibanding akar 3. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C. Nomor 2. Batang gemukin dengan berat 60 Newton terletak pada dua dinding miring licin secara horizontal. Gaya tekan dinding pada ujung batang di titik A itu adalah berapa? Jadi yang ditanyakan sebenarnya adalah gaya normal di titik A. Kalau ujung batang di A itu menekan dinding miring ini, maka dinding pun itu akan menekan ujung batang di A ini. Jadi tekanan dinding, gaya tekan dinding pada batang di ujung A ini berupa gaya normal, gaya yang tegak lurus bidang miring ini nanti ya. Jadi kalau saya gambarkan demikian, NA itu adalah gaya normal di titik A, jadi dia tegak lurus bidang ya. Jadi kalau ada benda menyentuh bidang, itu pasti ada gaya normal. Nah, ini saya beri nama NA karena di titik A. Nah, terus kemudian di sini ada NB. NB itu adalah gaya normal di titik B. Dan ini pun tegak lurus bidang miring yang ini ya. Oke, sekarang ini kan batangnya dianggap mungkin ya. Kalau mungkin titik beratnya di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah panjang batang itu L. Nah, misalkan L. Berarti jarak titik berat dari batang ini terhadap titik A maupun titik B adalah setengah L. Jadi ini ke sini setengah L. Nah, yang ini ke situ itu juga setengah L.
beratnya batang itu saya beri simbol W gitu ya. Oke, nah sekarang kita cari sudut-sudutnya. Kalau ini 30 derajat sudutnya, maka ini juga 30 derajat karena ini sudut dalam berseberangan. Kalau yang ini 30 derajat, berarti yang itu adalah 60 derajat. Karena ini tegak lurus ya, 30 tambah 60 kan 90 derajat. Nah kalau sudut ini dengan itu sudah ketemu, untuk mencari gaya normal di A itu sangat mudah sekali. Saya hanya menggunakan satu syarat, yaitu sigma torsi terhadap poros putar B sama dengan 0. Kenapa diambil di titik B? Karena NB ini supaya nggak punya momen gaya. Karena garis kerjanya melalui poros, jadi NB nggak punya momen gaya. Jadi yang punya momen gaya terhadap titik B itu adalah NA sama W saja. Kan NA-nya dicari ya. Nah makanya saya ambil torsi di titik B, jangan di titik A. Kalau diambil di titik A nanti NA-nya menghilang, itu nggak punya momen. Padahal yang ditanyakan. Jadi saya terapkan sigma torsi di titik B sama dengan 0. Nah, kalau begitu sigma torsi terhadap titik B itu hanya dihasilkan NA sama W. Kita mulai dari NA, torsi itu perkalian gaya lengan dengan sinus sudutnya. Jadi gayanya adalah NA ya ta? NA dikalikan dengan jaraknya ke poros yaitu titik B yaitu L dikalikan dengan sin sudut antara NA dengan lengan momen gayanya ini. Lengan momennya adalah sepanjang L ini ya. Jadi dikalikan sin 60 derajat. Nah ini adalah yang putar kanan, oleh sebab itu ini positif torsinya. Putar kanan ya, terhadap titik B, NA itu putar kanan. Kalau Anda belum jelas mengenai torsi ya, bisa Anda lihat video saya yang menjelaskan masalah torsi. Langsung aja buka playlist rotasi benda tegar. Itu ada torsi, sudah saya jelaskan secara panjang kali lebar. Nah terus kemudian W-nya ini adalah putar kiri terhadap titik B. Putar kiri itu maksudnya melawan putaran jarum jam. Kalau putar kanan itu searah putaran jarum jam ya. Jadi W itu putar kiri sehingga ini menghasilkan torsi yang negatif. Min W dikalikan dengan jaraknya ke poros itu setengah L kan. Karena ini tengah-tengah tadi. Setengah L. Nah sinnya itu 90. Karena sin 90 itu 1 nggak saya tulis di sini ya. Jadi hanya W kali setengah L sama dengan 0. Nah sekarang NA kalikan L sin 60 derajat itu berarti sama dengan W kali setengah L. Lalu L-nya kita coret. Nah sehingga nanti ketemu NA kali setengah akar 3 karena sin 60 derajat setengah akar 3 ya. W-nya adalah 60, sudah diketahui dalam soal. 60 dikalikan dengan setengah. Jadi setengahnya ini kita bisa coret lagi. Akhirnya NA-nya dapat 60 dibagi akar 3 yang berarti 20 akar 3. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, jika F sama dengan 4W di mana W itu adalah berat silinder dan koefisien gesek statis untuk seluruh permukaan yang bersentuhan adalah sepertiga, agar silinder tetap diam maka nilai D maksimum adalah berapa? Jadi D maksimum itu ini ya. Jadi ini perpanjangan gaya F. Nah ini D itu adalah jarak garis kerja F itu ke pusat dari silinder ini ya, ini silinder. Oke, baik. Sekarang mari kita jawab. Saya sudah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada silinder ini. Nah, perhatikan ini saya beri nama titik A, yang itu titik B. Di titik A itu ada gaya apa saja? Coba perhatikan ya. Kalau ini silinder ditekan ke sini, maka silinder ini kecenderungannya akan bergerak memutar melawan putaran jarum jam. Jadi muternya begini. Karena silinder itu muternya begini, ya kalau tidak setimbang, berarti gaya geseknya melawan putarannya. Nah, jadi pada titik A itu ada gaya gesek yang arahnya ke atas, pada titik B itu ada gaya gesek yang arahnya ke kiri, ya. Nah, terus kemudian di A itu juga ada gaya normal NA, sedangkan di B ada gaya normal NB. Nah, padahal silinder ini kan punya berat, titik beratnya tengah-tengah, saya beri nama W di sini ya. Nah, R itu jari-jarinya di sini. Diketahui dalam soal F-nya 4W, sedangkan koefisien geseknya semua sama. Antara dinding vertikal dengan silinder dan lantai dengan silinder sama. Mu-nya adalah sepertiga. Ini adalah koefisien gesek statisnya ya. Nah oke, sekarang kita selesaikan. Kita ambil dulu syarat sigma Fx sama dengan 0. Kalau sigma Fx sama dengan 0 karena silinder ini dalam keadaan setimbang. Jadi kalau maksudnya agar silinder tetap diam, maka nilai D maksimum tetap diam berarti setimbang kan.
Berarti masih berlaku syarat sigma FV ke 0, sigma MY 0, sigma torsi 0. Jadi ini sigma FV ke 0 akan berlaku bahwa NA dikurangi NA itu ini ya. NA dikurangi dengan FB itu harus 0 ya. Berarti NA sama dengan FB. FB kita uraikan menjadi mu kali NB. Mu-nya kan sepertiga ya. Jadi sepertiga kali NB. Akhirnya NB-nya saya dapatkan 3 kali NA. Ini saya sebut persamaan 1. Nah terus kemudian saya pindah ke sini ya. Persamaan satunya. Kita lanjutkan dengan syarat berikutnya. Sigma FY sama dengan 0 sekarang. Jadi semua jumlah gaya-gaya ke arah sumbu Y harus 0 karena dalam keadaan setimbang. Jadi kalau begitu di sini ada NB arahnya ke atas positif ya. FA juga positif dikurangi dengan W yang ke bawah. Nah terus kemudian dikurangi F yang ke bawah juga ini ya. Jadi sama dengan 0. Akhirnya dapat NB plus FA sama dengan B plus F. NB-nya saya biarkan FA itu diuraikan menjadi mu kali NA. Ini tetap B plus F. Nah, mu-nya sepertiga ya. Jadi ini NB plus sepertiga NA sama dengan W. F-nya saya masukkan 4W di sini ya. Harganya 4W. Jadi kalau begitu saya dapatkan NB plus setengah NA sama dengan 5W. Ini saya sebut persamaan yang kedua. Lalu saya taruh sini ya. Nah, saya simpan persamaan yang kedua. Berikutnya saya akan substitusikan persamaan 1 dan 2 ini ya. Coba ini NB-nya itu saya ganti 3NA. Nah, ini saya ganti 3NA ya. NB saya ganti 3NA. Jadi 3NA plus sepertiga NA sama dengan 5W. Ini kan 10 per 3NA yang sebelah kiri ya. Ruas kiri 10 per 3NA. Ini 5W tetap. Jadi NA-nya itu 15 per 10W. Berarti NA-nya dapatnya 3 per 2W. Ini adalah persamaan yang ketiga. Saya simpan ya nanti. Nanti saya simpan ya. Terus kemudian NB-nya tadi kan 3NA ya. 3NA. NB-nya 3NA. Nah, karena NA-nya sudah ketemu 3 per 2W, saya masukkan sini. Jadi kalau begitu dapatnya adalah NB sama dengan 4,5W. Ini saya sebut persamaan 4. Sekarang kedua-duanya persamaan 3 dan 4 saya simpan di sini ya. Nah, oke, saya taruh sini. Syarat yang terakhir saya gunakan sigma torsi terhadap poros putar O. O itu pusat silindernya. Nah, sama dengan 0 karena setimbang ya. Nah, sigma torsi terhadap O 0 itu berarti nanti gaya-gaya menghasilkan torsi terhadap O itu adalah yang punya jarak terhadap pusat massa ya. Punya lengan momen maksudnya. Jadi yang punya lengan momen terhadap titik O itu adalah FA, terus kemudian apa? FB ya. NB itu kan melalui poros. Nah, garis perpanjangannya melalui poros tidak menghasilkan momen terhadap O. W juga perpanjangannya melewati poros tidak menghasilkan momen terhadap O. Begitu juga NA tidak menghasilkan momen terhadap O. Nah, perhatikan gaya-gayanya. Kalau FA itu menghasilkan putar kanan terhadap titik O. Putar kanan berarti searah putaran jarum jam. FB juga begitu, putar kanan terhadap titik O. Nah, sedangkan F terhadap titik O itu menghasilkan putar kiri atau melawan putaran jarum jam. Oleh sebab itu, torsi yang dihasilkan FA itu adalah FA dikalikan jaraknya ke poros, yaitu jari-jari silinder. Jadi FA kali R, sinnya 90, nggak usah ditulis, sin 91. Kemudian FB ini dikalikan dengan R, jaraknya ke poros, sudutnya juga 90, jadi FB kali R gitu aja. Terus kemudian dikurangi F. Nah, kenapa min? Karena di sini F menghasilkan putaran yang melawan putaran jarum jam ya. Jadi F dikalikan dengan jaraknya ke poros D. Tapi minus nilainya dan ini sama dengan 0. Nah, akhirnya saya dapatkan FD sama dengan FA plus FB kali R. Jadi R-nya ini saya keluarkan ya. Nah, terus kemudian FA, FB saya ganti. FA mu kali NA, FB mu kali NB. Ya kan? Nah, terus kemudian F-nya juga sudah saya ganti, ini 4W. Jadi 4W kali D sama dengan mu-nya saya ganti sepertiga sesuai yang diketahui dalam soal. Nah, sedangkan yang ini, mu-nya juga sepertiga ya, sama ya. Mu-nya sepertiga. Sudah saya ganti, NA-nya itu saya ganti dengan 3 per 2W. Karena tadi sudah saya temukan di sini ya, persamaan 3 per 2W. NB-nya tadi kan 4,5 atau 9 per 2. 4,5, 9 per 2 sama aja ya, 9 per 2W gitu.
Nah, terus kemudian di sini itu kan setengah W ya. Ini setengah W, yang ini adalah 3/2W. 3/2W tambah setengah W ini kan 2 ini ya. 2W ya. Jadi 2W. Oke, 2W. Nah, karena ini W-nya bisa dicoret, berarti ini 4D sama dengan 2R, ya kan? 4D sama dengan 2R. Sehingga kita dapatkan D-nya adalah setengah R. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah D. Music is very easy and fun.